welcome back to my channel Rizna TR or Rizna Tiarika. With me in here Rizna. So everybody, di video kali ini tuh saya ingin membahas tentang sebuah pertanyaan di akun YouTube saya dari video yang pernah saya upload beberapa bulan lalu, yaitu mengenai pendaftaran di IPB. Namun pertanyaannya itu mengenai ini ya, itu di IPB kalau kita ingin mendaftar sebagai mahasiswa pasca sarjana, apakah butuh TOEFL? Seperti itu kurang lebih pertanyaannya. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan itu dan juga ikut menjelaskan beberapa faktor lainnya bagaimana kita mendaftar di IPB seperti itu, namun tidak secara keseluruhan ya. Oke, bagi teman-teman yang ingin berencana melanjutkan studi di IPB untuk mendaftar di pasca sarjana, khususnya di pasca sarjana ya. Jadi saya tidak membahas di sini untuk ranah S1. Di sini saya hanya membahas bagian dari ranah pasca sarjana sesuai dengan pengalaman saya yang lalu. So everybody, jadi kalau menurut pengalaman saya yang lalu untuk daftar di pasca sarjana IPB itu, kita sebenarnya syarat-syaratnya itu cukup mudah. Jika di universitas lain itu biasanya kan butuh yang namanya PPA, kemudian juga ada TOEFL. Jadi PPA itu semacam tes pengetahuan dasar ya, seperti itu. Jadi di sana ada tes pengetahuan dasarnya, ada nilai tertentu yang ditentukan oleh kampus itu. Kita harus memenuhi nilai tertentu itu baru bisa mendaftar, tapi itu juga bukan jaminan bahwa kita lulus seperti itu. Kemudian biasanya juga ada TOEFL, jadi TOEFL-nya kita ada TOEFL tertentunya, berapa kita perlu luluskan atau tidak. Biasanya dari kampus tertentu itu mereka memang memprogramkan tersendiri, misalnya mereka tes PPA-nya itu dari kampus itu sendiri atau tes TOEFL-nya juga dari kampus itu sendiri. Jadi kalau kita sudah lulus di antara keduanya itu, misalnya TOEFL dan PPA di kampus itu, langsung diterima dengan berbagai persyaratan yang lain. Dan juga kalau misalnya di beberapa kampus juga itu penentuannya, misalnya kita bisa tes PPA itu di kita bisa tes PPA di beberapa instansi seperti itu. Jadi itu hanya sebagai persyaratan seperti itu. Namun khusus untuk IPB itu dia tidak butuh yang namanya PPA dan juga TOEFL itu. IPB syaratnya itu hanya syarat-syarat tertulis saja, seperti beberapa rekomendasi, kemudian ijazah, transkrip, dan beberapa syarat yang lainnya. Tapi untuk dua syarat ini yang biasanya membuat kita pusing di awal pada saat kita ingin tes itu, harus belajar dengan kegiatan sebagainya, itu di IPB menurut pengalaman saya tidak perlu. Jadi yang hanya perlu syarat-syarat yang pernah saya sebutkan ya. Kemudian untuk TOEFL itu nggak perlu juga, PPA nggak perlu, saya sudah ulang ya tadi ya. Oke, selanjutnya kita nggak perlu TOEFL atau bahasa Inggris, nilai untuk bahasa Inggris di IPB, tetapi kita harus bisa berbahasa Inggris. Tidak harus juga sih sebenarnya, tapi kalau bisa lebih baik. Kenapa? Karena di IPB itu teman-teman, biasanya ketika kita ngapply, misalnya ngambil pasca sarjana, ada mahasiswa asing. Dan Anda tahu kalau mahasiswa asing, ada mahasiswa asing di kelasnya kita, biasanya dosennya akan memberikan kuliah dalam bahasa Inggris. Jadi sekurang-kurangnya Anda bisa mengerti bahasa Inggris seperti itu. Jadi kalau Anda sangat zero juga tidak masalah sebenarnya, tapi ketika perkuliahan dan misalnya Anda kebetulan mendapatkan kawan yang mahasiswa asing, berarti di sana Anda perlu kerja keras untuk memahami pembelajarannya itu, karena pasti akan diberikan dalam bahasa Inggris. Memang tidak semua dosen memberikan penghantar pembelajarannya itu menggunakan bahasa Inggris ketika ada mahasiswa asing, tetapi umumnya itu mereka pasti akan memberikan. Hanya beberapa dosen yang memberikan pengantarnya mata kuliah itu menggunakan bahasa Indonesia.
seperti itu. Jadi untuk jaga-jaga jangan sampai di kelas Anda nanti sudah lulus, sudah menjalani perkuliahan, ada mahasiswa asing dan dosennya menggunakan semua bahasa Inggris setiap kali perkuliahan, dan itu menjadi kendala untuk Anda. Lebih baiknya juga memahami, minimal mengerti gitu apa yang dosen katakan, seperti itu. Jadi di IPB itu mereka tidak mengharuskan Anda punya TOEFL dan sebagainya itu, tetapi diharuskan Anda paham bahasa Inggris, seperti itu. Karena IPB ini kan salah satu kampus terbesar, apalagi kemarin kan menjadi salah satu kampus terbaik menurut BAPTN kalau saya tidak salah di Indonesia ya. Kemudian sekarang juga kan Institut Pertanian Bogor ini kan menjadi universitas terbaik se-Asia Tenggara di bidang pertanian dan kehutanan sekarang. Jadi kemungkinan untuk mahasiswa-mahasiswa asing melirik kampus ini itu jauh lebih besar. Jadi kemungkinan Anda juga kalau sudah masuk di IPB itu kemungkinannya untuk berkuliah bersama dengan mahasiswa asing itu jauh lebih besar lagi ya pribadi. So jika Anda ingin memang masuk di IPB, memang ini kampus yang terbaik ya untuk Anda masuk, Anda pahamlah bahasa Inggris, seperti itu. Kemudian untuk tes bahasa Inggris ini bukan berarti mereka mengabaikan bahasa Inggris ya, pastinya tidak perlu, memang sangat tidak perlu. Bahasa Inggris ini kita bisa dites, tapi kita memang sudah dinyatakan lulus, misalnya sudah dinyatakan lulus, sudah membayar SPP dan segala persyaratan lainnya, ada namanya itu placement test. Jadi di sana Anda akan dites bahasa Inggris. Jadi biasanya untuk tes bahasa Inggris di sana itu sekitar berapa ya? Harusnya sih 450 Anda sudah dinyatakan lulus. Tetapi kalau Anda tidak lulus juga sebenarnya tidak masalah. Yang penting Anda sudah lolos, seperti itu. Anda sudah terdaftar sebagai mahasiswa IPB pada saat itu, tidak masalah. Anda bisa memprogram kembali di kuliah. Biasanya itu di kuliah semester genap, di semester 3 biasanya kita diusulkan untuk program kembali mata kuliah itu pribadi, seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda ragu-ragu untuk masuk di IPB karena TOEFL dan PPA, it's okay, nggak usah pikirkan itu. Yang penting Anda memikirkan itu semacam tulisan semacam sinopsis begitu, bukan sinopsis, apalagi namanya saya lupa. Itu semacam karya rencana untuk tesisnya kita nanti, hanya fokus di sana saja dan beberapa berkas lainnya. Oke, seperti itu everybody mengenai TOEFL. Jadi Anda jangan terlalu berpikir aku harus tes di mana TOEFL, ngambil tes di mana, berapa harus nilainya, harus kejar, gak usah. Anda cukup fokus saja dengan karya itu untuk persiapan tesis biasa, apa sih namanya saya lupa ya. Oke, pribadi saya rasa cukup di video kali ini. Kalau Anda memiliki banyak pertanyaan lagi tentang bagaimana di IPB ini, nanti tanyakan. Oke, oh ya, saya kembali ingatkan lagi bahwasanya sekarang sampai bulan 4 itu pendaftaran tahap pertama untuk masuk sebagai mahasiswa baru di IPB pasca sarjana gelombang tahap 1 ya, tahap 1 untuk di semester genap ini. Okay, so everybody, thanks because you have watched my video. Meet again in the next video and bye bye.